Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to my channel Trujen SC, channelnya orang olahraga. Pada kesempatan ini saya akan mencoba berbagi pengetahuan tentang bagaimana cara membuat atau menyusun annual plan program latihan atau yang sering disebut dengan periodisasi latihan. Dalam perkembangannya, periodisasi latihan terbagi dalam beberapa jenis atau beberapa macam. Yang pertama adalah linear periodization. Yang kedua, undulating periodization. Yang ketiga, weekly undulating periodization. Dan yang keempat, tactical periodization. Tapi pada kesempatan ini saya akan mencoba menyusun annual plan program latihan dengan menggunakan linear periodization. Sebelum menyusun periodisasi latihan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh seorang pelatih. Yang pertama adalah pada tahap apa atlet yang akan kita latih? Apakah atlet yang akan kita latih pada tahap train to compete atau train to win? Perlu kita tahu. Karena pada saat ini ada beberapa daerah yang akan menghadapi pekan olahraga provinsi atau pekan olahraga daerah. Maka pada video ini saya akan membuat contoh periodisasi latihan untuk mempersiapkan menghadapi event Porprov ataupun Porda. Sehingga rata-rata atlet yang akan diturunkan pada event tersebut adalah pada tahap train to compete dan train to win, di mana usia atlet tersebut rata-rata 17 tahun ke atas. Itu yang pertama. Yang kedua, yang perlu diperhatikan adalah jadwal kompetisi tersebut. Kapan kompetisi tersebut dilakukan? Nah, tujuannya agar tahu berapa waktu yang tersedia untuk menghadapi event tersebut. Dan yang ketiga adalah data awal. Nah, itu hal yang paling penting. Data awal kondisi atlet yang akan kita pegang untuk menghadapi Porprov atau Porda. Nah, kita harus tahu data awal kondisi atlet kita itu di mana. Nah, tujuannya agar dalam membagi fase-fase periodisasi, baik fase pada tahap persiapan, fase persiapan, ataupun pada fase pertandingan, sehingga kita menyusunnya akan lebih tepat. Nah, jadi 3 hal tersebut perlu diketahui dan wajib diketahui oleh seorang pelatih. Nah, untuk lebih jelasnya tentang bagaimana cara menyusun atau membuat annual plan program latihan atau periodisasi latihan dapat disaksikan dalam video berikut ini. Tapi sebelum menyaksikan video tersebut, sebaiknya Anda melakukan subscribe terlebih dahulu, kemudian menyalakan lonceng, men-share video ini kepada teman-teman agar channel ini lebih berkembang dan lebih memberikan informasi-informasi khususnya dalam dunia olahraga. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Baik, setelah kita mengetahui beberapa hal yang penting tadi yang sebelumnya kita bahas, yaitu yang pertama adalah pada tahap apa atlet yang kita latih. Karena di sini yang akan kita contohkan adalah menghadapi event Porprov, jadi diperkirakan untuk tahapan atlet yang dilatih adalah pada tahap train to compete dan train
to win. Nah, itu rata-rata karena usianya rata-rata di atas 17 sampai 17 tahun ke atas. Nah, itu untuk tahap atlet yang kita pegang. Nah, yang kedua jadwal event. Nah, jadwal event itu tujuannya nanti untuk membagi atau menentukan berapa sih jumlah minggu selama persiapan selama akan menghadapi event tersebut, selama sampai ke Porprov, itu menjelang sampai ke Porprov. Nah, itu adalah jadwal. Nah, kalau di sini contohnya Porprov Banten, pada Porprov Banten itu kira-kira di bulan November. Nah, jadi kita sudah mengetahui nih tahapan atlet, jadwal eventnya, dan selanjutnya adalah yang ketiga, data awal atlet. Nah, data awal atlet itu tujuannya untuk menentukan keadaan atlet itu kira-kira berapa persen nih kondisi fisiknya, atau kondisi yang lainnya berapa persen misalkan. Nah, ini tujuannya adalah untuk menentukan titik mulai volume latihan dan intensitas latihan. Nah, jadi kondisi awal atlet itu untuk menentukan ini nih, volume. Kira-kira volumenya dimulai dari berapa persen, intensitasnya dimulai dari berapa persen. Nah, itulah kenapa kita seorang pelatih sebelum menyusun program annual plan harus mengetahui kondisi awal atlet tersebut. Nah, langkah berikutnya adalah barulah kita membuat tabel untuk annual plan. Di sini menggunakan bantuan Microsoft Excel. Nah, seperti biasa, di atas itu kita tulis judul terlebih dahulu. Judulnya mungkin periodisasi program latihan, atau di sini annual plan. Cabang olahraga di sini saya mengambil contoh adalah cabang olahraga renang. Pada baris pertama, nah ini mungkin format antara satu pelatih dengan pelatih lain kemungkinan berbeda, tapi inti dari isi dari periodisasi program latihan itu saya yakin sama ya. Maksudnya tahapannya, isinya itu hampir sama, hanya bedanya di alokasinya, alokasi waktu ya, pembagian waktunya. Nah, pada baris pertama ini kita tulis ini supaya identitas kita, misalkan kita masukkan logo, apakah itu logo KONI mungkin, pemerintah daerah mungkin, atau cabang olahraga. Nah, logonya kita masukkan di sini ya. Nah, target di sini, target bisa langsung ditulis misalkan medali emas, atau misalkan kalau mau perorangan bisa ditulis di sini. Misalkan kita pegang berapa atlet nih, misalkan Wawan targetnya di renang misalkan 24,22. Nah, ini target medalinya adalah emas. Kalau di Banten misalkan, ini contohnya kan, ini untuk gaya bebas. Nah, untuk siapa lagi nanti pegang atlet siapa, namanya, targetnya. Nah, diharapkan waktu segitu itu dapat tercapai sampai ke jadwal porprofnya gitu. Diharapkan targetnya seperti itu ya. Ini target, supaya tujuannya supaya kita mengingat target yang akan kita raih itu apa, sehingga program latihan yang kita lakukan akan terstruktur dan terencana. Yang berikutnya adalah kita membuat tes dan pengukuran. Nah, jadi kira-kira sebelum melakukan tes itu kita menganalisis biomotorik kebutuhan cabang olahraga. Nah, kalau cabang olahraga renang misalnya butuh apa aja nih. Nah, ini kita analisis dulu komponen biomotoriknya, baru kita teskan di sini. Nah, inilah item-item tesnya. Oke, untuk misalkan daya tahan FO2 max menggunakan blip test. Untuk kekuatan lengan misalkan menggunakan push up. Nah, ini alat ukurnya atau sebagai parameternya ya, tes yang digunakan. Nah, yang ketiga adalah speed 30 meter misalkan. Butuh power lengan nih. Power lengan menggunakan two hand medicine ball put, atau melempar bola medicine. Nah, ini bisa. Kemudian otot perut butuh nih ternyata sit up, boleh diteskan mau sit up. Nah, ini kelenturan, jelas renang juga butuh kelenturan. Berarti kita mengeteskannya menggunakan sit and reach ya. Nah, itu kemudian
standing broad jump, bow to power. Nah, itu silahkan diteskan dengan standing broad jump. Broad jump. Yang ke-8 misalkan butuh ini aksi reaksi. Nah, ini wall body reaction boleh. Ke-9 misalkan ada lagi, silahkan itu berdasarkan hasil analisis pelatih. Nah, tapi komponen ini, tes ini boleh silahkan diteskan semua ataupun dipilih yang memang paling urgent atau paling penting gitu, silahkan dipilih-pilih ya. Nah, ini contoh saja, ini contoh-contoh tes yang mungkin cocok untuk karakteristik olahraga renang. Nah, itu ya. Yang kemudian yang selanjutnya adalah pada kolom berikutnya adalah di baris pertama ini kita tulis di sini fisik. Nah, fisik umum, fisik dasar itu ada 4, daya tahan, kekuatan, kecepatan, dan kelenturan atau kelentukan. Nah, kalau power itu kan nanti hasil konversi antara kekuatan dan kecepatan. Kalau stamina ya konversi juga ya, konversi daya tahan dengan kecepatan, itu biasanya stamina ya. Nah, itu ini dasar, kondisi fisik dasar. Nah, silahkan ditulis di sini supaya sebagai identitas, supaya kita tahu gitu loh, kebutuhan kita itu mendasarnya adalah ini, melatih ini. Nah, ini yang akan diperiodisasikan. Nah, kemudian teknik. Nah, kita pegang cabang renang itu tekniknya apa aja, misalkan gerakan kaki, gerakan tangan, pernafasan, koordinasi, start, underwater, pembalikan, dan finish. Misalkan ada lagi, silahkan tulis saja di sini. Nah, ini teknik-teknik dalam renang. Begitu juga dengan taktik nih. Taktik misalnya seorang perenang jarak jauh atau jarak menengah, apakah ketika di awal-awal akan menerapkan strategi pelan terlebih dahulu, lambat, tapi tidak jauh dari perenang yang di depan, terdepan. Nah, ini bisa nanti baru di terakhir 50 meter terakhir mungkin akan dimaksimalkan, atau setiap kali 50 meter atau ini kecepatannya meningkat gitu. Nah, ini bisa. Kalau enggak, pelatih menyuruh taktiknya adalah selalu terdepan, kalau bisa selalu terdepan. Nah, itu tinggal dilihat kemampuan atletnya dan tipe karakteristik atletnya. Terus lawan yang lebih cepat. Nah, maksudnya ini strategi taktik ya. Jadi silahkan dikondisikan bagaimana kalau menghadapi lawan yang lebih cepat, bagaimana kalau menghadapi lawan yang lebih lambat. Nah, ini masuknya ke taktik. Nah, kemudian di sini mau dimasukkan lagi nggak apa-apa, nutrisi misalkan. Nah, ini boleh. Nah, ini sebagai baris awal untuk annual plan atau program periodisasi program latihan. Di baris kedua kita mulai nih untuk menentukan atau melihat jumlah alokasi waktu, alokasi minggu yang tersedia. Nah, ini makanya kita bikin kalender. Nah, di sini ada bulan. Yang pertama bulan, katakanlah kita mulai pelat cupnya di Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Nah, sampai November, Desembernya kita masukkan sebagai transisi. Oke. Nah, setelah itu kita tentukan minggunya. Nah, kita mengambil contoh minggunya itu kita ngambil hari Minggu. Nah, hari Minggu itu di bulan Januari itu ada tanggal 2, tanggal 9, tanggal 16, tanggal 23, tanggal 30. Hari Minggunya totalnya di bulan Januari 4, di bulan Februari 4, di bulan Maret 4, di bulan April misalkan 4, di bulan Mei 5, di bulan Juni 4, di bulan Juli 5, di bulan Agustus 4, di bulan September 4, di bulan Oktober misalkan 5, di bulan Novembernya berarti 1, karena minggu keduanya sudah mulai event Porprov. Nah, ini hari Minggunya. Kalau teman-teman mau menentukan hari Senin atau hari Selasanya, hari Rebunya, boleh, terserah. Tapi ini yang sebagai patokan saya adalah hari Minggunya. Nah, ini kita tulis di sini hari Minggunya. Kemudian kita coba hitung mikronya. Nah, berapa mikro nih, berapa minggu nih, dari awal sampai, dari Januari awal sampai ke November minggu pertama. Nah, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, ternyata ada 45 minggu. Nah, inilah yang akan kita bagi fase per fase nantinya. Nah, setelah mikro kita coba masukkan di sini
kompetisi. Nah, kita misalkan tujuan kompetisi utama kita adalah targetnya adalah Porprov. Nah, Porprov itu di minggu kedua bulan November, katakanlah di sini Porprov nih. Nah, ternyata di bulan Agustus ada Kejurprov misalkan nih, atau kejuaraan lain yang memang bisa sebagai apa namanya, alat ukur untuk sparring atau untuk melihat kemampuan atlet kita. Boleh katakan di sini Kejurprov aja, misalkan Kejurprov. Nah, kita arsir di sini. Nah, kemudian tes. Nah, tes ini penting. Nah, kalau bisa setiap dalam proses periodisasi ini terdapat tes secara berkala. Secara berkala. Jadi misalkan di bulan Januari kita ambil minggu pertama, kemudian di bulan Maret minggu terakhir, di bulan Juni minggu terakhir, di bulan September minggu terakhir, dan nah sampai di bulan September ini tes terakhir nih. Nah, jadi kita mengetahui dari tes-tes ini, kita dapat mengetahui apakah program atau latihan yang kita berikan sudah sesuai atau belum. Nah, ketika ada revisi, boleh direvisi, karena ini bukanlah harga mati. Jadi silahkan bisa direvisi sesuai dengan kebutuhan, nah, tapi tidak merubah secara dasar dari annual plan ini. Nah, itu. Nah, kemudian kita akan membagi fase nih, fase dalam latihan untuk periodisasi. Fase dalam latihan untuk periodisasi itu ada tahap persiapan. Tahap persiapan itu dibagi menjadi dua, tahap persiapan umum dan tahap persiapan khusus. Sedangkan ada tahap pertandingan. Tahap pertandingan dibagi dua, tahap pra pertandingan dan tahap pertandingan utama. Nah, dari 45 minggu ini kita cari. Nah, misalkan kondisi atlet kita dari data awal ternyata diperoleh di angka, misalkan setelah di rata-rata, kondisi atlet yang kita latih adalah kemampuan awalnya pada kondisi 50-60% katakanlah. Oleh karena itu, ketika kondisinya memang masih 50-60%, usahakan tahap persiapan akan lebih lama, akan lebih panjang ya, dibanding tahap pertandingan. Oleh karena itu, sebagai contoh di sini saya mengambil di tahap persiapan umum, kita ambil 40%. Ya, 40%. Nah, 40% dari 45 minggu itu sama dengan 18. Makanya di sini ditulis tahap persiapan umum kita sampai ke 18 minggu. Nih kita lihat 18 minggu. Nah, kemudian tahap persiapan khusus itu 30%. Nah, itu sekitar 13 minggu. Nah, kita lihat dari sini sampai ke sini ini 13 minggu. Nah, totalnya adalah 70%. Berarti 13 ditambah 18 berarti sekitar berapa nih? 31 minggu. Nah, ini. Jadi untuk tahap persiapan totalnya 31 minggu dibagi tahap persiapan umum sebanyak 18 minggu dan tahap persiapan khusus sebanyak 13 minggu. Nah, ini untuk tahap persiapan. Kemudian untuk tahap pertandingan. Nah, tahap pertandingan di sini kita ambil tahap pra pertandingan adalah 30%. 30% dari 45, 20% dari 45 adalah 9. Makanya kita tahap pra pertandingan ini 9 minggu. Nah, tuh di sini 9 minggu. Kemudian tahap pertandingan utama kita ambil 10%. 10% dari 45 adalah 4,5 atau 5 minggu. Kita hitung, kita kasih 5 minggu. Nah, ini sampai ke minggu 45 adalah 5 minggu. Jadi untuk tahap pertandingan totalnya adalah 14 minggu yang terdiri dari tahap pra pertandingan sebanyak 9 minggu dan tahap pertandingan utama sebanyak 5 minggu. Nah, ini pembagian untuk periodisasi atau fase-fase latihan dalam periodisasi. Nah, setelah ditemukan atau setelah dibuat baris kalender, di sini kalender ya, kita buat untuk komponen latihannya, periodisasi latihannya. Nah, dalam periodisasi latihan itu umumnya kondisi fisik ini ada kekuatan, daya tahan, kecepatan, kelentukan, dan teknik. Mungkin kalau mau dimasukin mental boleh di sini ya. Akan tetapi kita hanya contoh sampai ke
teknik. Nah, kekuatan. Untuk periodisasi kekuatan biasanya diawali dengan adaptasi anatomi. Nah, adaptasi anatomi ini bisa dilakukan latihan-latihan yang menggunakan berat badan kita sendiri, ya, seperti core, push up dan segala macam. Masih banyak bentuk-bentuk latihannya, silahkan dicari. Nah, nanti yang akan diterapkan di sesi latihan ini. Nah, bentuk-bentuk latihan itu. Nah, untuk weight training pun bisa pada saat adaptasi anatomi, hanya saja berat mulainya kita mulai dari antara 30% sampai 40% dari 1RM-nya. Nah, di sini volumenya masih tinggi, intensitasnya rendah. Kalau berbicara latihan beban, berarti intensitas itu terkaitan dengan jumlah beban angkatannya. Nah, volumenya itu biasanya berkaitan dengan repetisinya. Nah, itu ya. Jadi ini adaptasi anatomi. Nah, kemudian adaptasi anatomi kira-kira diberikan selama 13 minggu. 13 minggu setelah dinilai atau dianggap sudah masuk ke tahap maksimum strength, nah, kita berikan maksimum strength. Nah, di sini maksimum strength itu kita sudah sering memakai beban-beban luar, ya, beban luar. Ini biasanya pakainya penentuannya adalah pakai 1RM. 1RM itu bisa dengan metode pengambilannya trial error ataupun dengan cara lain yang ada di buku-buku ataupun referensi-referensi banyak, ya. Apakah disesuaikan dengan otot yang dilatihnya, biasanya seperti itu. Kalau otot betis, otot maksudnya hamstring, otot kaki ini biasanya lower body ini biasanya angkatannya akan lebih tinggi. Nah, itu ada di buku-buku para ahli itu. Nah, bisa disesuaikan dengan itu ataupun dengan metode trial error tadi 1RM-nya. Kemudian setelah memiliki maksimum strength, diberikan selama kira-kira berapa minggu nih? 1 2 3 4 5 6 13 mingguan. 13 mingguan kita ke konversi. Nah, konversi itu bisa konversi power, bisa konversi daya tahan otot, ataupun konversi kedua-duanya. Nah, kalau cabur-cabur olahraga permainan itu biasanya bisa membutuhkan keduanya, bisa konversi power, bisa konversi daya tahan, jadi dua-duanya secara bersamaan. Kalau olahraga-olahraga yang bersifat seperti panahan, maraton, itu biasanya konversinya hanya daya tahan, konversi powernya tidak diperlukan. Nah, itu kita lihat karakteristik cabang olahraganya, ya. Sekali lagi, ini bisa dilihat dari karakteristik cabang olahraganya. Kemudian pada tahap selanjutnya, setelah diberikan beberapa minggu, pada tahap pra pertandingan ini sudah mulai nih, pra pertandingan minggu ketiga sudah mulai maintenance, pemeliharaan, sampai ke minggu 45 kita harapkan kita masuk ke unloading. Ya, ini tujuannya untuk mendapatkan overkompensasi, sehingga ketika pada minggu-minggu porprov, pada saat pelaksanaan porprov, si atlet mendapatkan performa yang maksimal dengan adanya unloading untuk mendapatkan overkompensasi. Nah, itu ya. Nah, ini penting sekali, ya. Nah, kemudian periodisasi yang kedua adalah periodisasi daya tahan. Nah, periodisasi daya tahan biasanya diawali adalah dari daya tahan aerobik. Nah, ini daya tahan aerobik itu suplai oksigen terhadap kegiatan kepada tubuh kita itu masih bisa diladenin ataupun lancar lah, dalam arti kita tidak berhutang dengan oksigen. Biasanya lari-lari jarak jauh gitu, tapi dilakukan dalam pace atau tempo atau kecepatan yang memang rendah. Jadi di sini volume tinggi, volume terkaitan jarak gitu, kecepatan terkait dengan intensitas. Makanya ketika melatih aerobik lari, yaitu jaraknya dijauhin, kecepatannya jangan terlalu cepat ataupun lambat saja. Nah, ini daya tahan aerobik. Kemudian ditingkatkan menjadi daya tahan anaerobik. Nah, ini di atas. Ini mungkin daya tahan aerobik itu denyut nadi mungkin
antara 120 sampai 150-an lah mungkin ya. Nah, kita buka lagi tapi diperkirakan segitu. Nah, nanti daya tahan aerobik sudah mulai meningkat denyut nadi udah mulai 160 170 kemungkinan. Intensitasnya di sini sudah mulai naik nih. Di sini kita lihat nih, ini volumenya tinggi nih, volume tinggi, dan mulai turun intensitasnya tuh. Intensitasnya sudah mulai naik. Diharapkan seperti itu intensitasnya. Ini biru volume. Nah, di sini ada volume, intensitas, dan peak atau performa. Nah, di sini tuh daya tahan anaerobik, volumenya udah puncak, mulai turun. Nah, ya. Nah, ini bisa biasanya di sini. Biasanya di sini nih. Nah, di daya tahan aerobik puncak, ke sini mulai nurun. Nah, nanti kita rubah lagi rumusnya. Ya. Kita daya tahan anaerobik, kemudian ke daya tahan khusus. Daya tahan khusus lebih cenderung ke ke karakteristik cabornya. Nah, kalau cabor itu daya tahan khususnya misalkan latihan-latihan yang mengarah ke karakteristik cabornya. Contoh kalau dalam renang gitu kan, kalau memang dia membutuhkan daya tahan khusus, jadi dia akan bisa bertahan berenang dengan kecepatan yang sama, stabil, menempuh jarak 50 meter. Dan ini daya tahan khusus itu lebih ke stamina ya. Oke, selanjutnya adalah penyempurnaan daya tahan khusus, dan disempurnakan. Ini daya tahan khusus disempurnakan. Kemudian mempertahankan, itu maintenance. Nah, ini kemudian tahap berikutnya, periodisasi berikutnya adalah periodisasi kecepatan. Kecepatan biasanya diberikan setelah misalkan minggu ke-6. Minggu ke-6 itu udah mulai kecepatan umum. Kecepatan umum itu ya kecepatan seperti latihannya seperti berlari ya kan. Misalkan lari-lari jarak pendek, nah ini bisa. Nah, kemudian ke kecepatan khusus, interval bisa dimasukkan di sini juga ya. Kecepatan khusus itu berkaitan dengan SIQ, misalkan speed, agile, quickness. Nah, kalau olahraganya butuh quickness, aksi reaksi silahkan. Butuh agility silahkan di sini. Butuh speednya, nah bisa digabungkan. Nah, ini kecepatan khusus. Nah, kemudian setelah kecepatan khusus terbentuk, tahap berikutnya adalah mempertahankan. Kemudian periodisasi selanjutnya adalah kelenturan. Nah, kelenturan itu sangat penting, gunanya adalah untuk meminimalisasi terjadinya cedera. Biasanya kelentukan itu bisa dilakukan sambil pemanasan atau sambil cooling down ya. Biasanya dengan PNF itu biasanya setelah aja, lebih baik digunakan setelah latihan. PNF itu peregangan atau stretching yang dilakukan dengan bantuan orang lain, akan tetapi ada perlawanan dari yang di stretch. Jadi orang yang di stretch akan setelah didorong tekan, dia akan melawan sedikit untuk melawan dorongan, kemudian biar dilanjutkan yang mendorong melanjutkan lagi sampai betul-betul menemukan titik maksimalnya, range of motion. Nah, itu ya. Kemudian spesifik. Ya, spesifik ini bisa istilahnya kelenturan-kelenturan yang sendi-sendinya dibutuhkan dari dalam olahraga renang misalkan. Nah, sendi apa aja yang kelenturan yang diperlukan dalam olahraga renang lah, itulah yang kita akan maksimalkan dilatihnya. Nah, kemudian mempertahankan pasti, kemudian mempertahankan sampai ke menjelang pertandingan. Nah, kemudian adalah periodisasi untuk teknik. Teknik biasanya teknik dasar ya, kita berikan di awal-awal penyempurnaan teknik dasar ya, ini di awal. Kemudian teknik khusus itu mungkin yang mulai mendukung untuk kecepatan berenang gitu kan. Teknik khusus misalnya penambahan underwater start-nya, pembalikannya dan segala macam kita tambahin lagi di sini. Nah, ya. Kemudian simulasi itu bisa dengan
time trial atau lomba-lomba yang diadakan di tempat latihan itu, maupun kita tryout keluar. Nah, itu bisa. Inilah pada video ini kita cukup sampai di sini terlebih dahulu ya, agar nanti lebih mudah kita menjelaskan untuk kelanjutannya ya. Jadi tadi annual plan-nya kita sampai ke komponen latihan, pembagian waktu sampai ke komponen latihan. Lah itu untuk video yang ini sekarang, dan yang selanjutnya bisa disaksikan adalah mulai menentukan ini apa persentase baik volume intensitasnya. Nah, jadi sebelum menyaksikan video berikutnya nanti, lebih baik Anda melakukan subscribe terlebih dahulu, share dan nyalakan loncengnya. Nah, itu agar kalian atau Anda semua bisa mendapatkan informasi video-video terbaru dari channel ini, agar channel ini juga lebih berkembang. Nah, jadi cukup sekian, sampai ketemu di kelanjutan dari part menyusun periodisasi program latihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.